Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan soal yang sesuai dengan FR SKB Guru SD hari yang keempat. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda loncengnya untuk dapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Oke, yang pertama tentang komponen silabus. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya, komponen silabus terdiri dari identitas mata pelajaran, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, terus kompetensi inti, kompetensi dasar, yang E tema, kemudian yang F materi pokok, yang G pembelajaran, yang H penilaian, alokasi waktu, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Nah, itu adalah komponen-komponen yang ada pada silabus ya, urutannya seperti itu. Kemudian untuk soalnya biasanya itu di situ bisa disebutkan misalkan yang tidak sesuai dengan komponen silabus, misalkan indikator, kemudian atau metode pembelajaran seperti itu. Namun pilihan yang betulnya itu yang lengkap ya, ada identitas mata pelajaran, identitas sekolah, KI, KD, tema, materi pokok, pembelajaran, kemudian penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, selanjutnya untuk FR yang kedua yaitu tentang sikap guru terhadap pembelajaran di kelas. Ditampilkan data seperti ada 12 menjawab salah, 8 menjawab benar. Cocoknya mengadakan pengayaan buat 8 orang atau remedi buat 12 orang itu, atau pembelajaran ulang seluruh materi. Nah, pembahasannya seperti ini. Bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial itu yang pertama, pemberian pembelajaran ulang dengan metode atau media yang berbeda jika jumlah peserta yang mengikuti remedial itu lebih dari 50% ya. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan, itu jika jumlah peserta didik yang ikut remedial itu maksimal 20% ya. Kemudian yang berikutnya, pemberian tugas kelompok itu jika jumlah peserta yang ikut remedial itu lebih dari 20% tetapi kurang dari 50% ya. Lebih dari 20 tapi kurang dari 50. Jadi antara 20 sampai 50. Pemanfaatan yang terakhir adalah pemanfaatan tutor teman sebaya. Nah, kita lihat ke FR-nya, di situ ada data 12 anak. Nah, penjelasannya, jika ada 12 anak menjawab salah, 8 anak menjawab benar dalam ulangan harian, maka tindak lanjutnya adalah, nah, berdasarkan soal tersebut, di situ jika ada 12 anak menjawab salah, 8 anak menjawab benar. 12 ditambah 8 itu berarti 20 anak. Kemudian kita hitung yang menjawab salah, misalkan yang remedi seperti itu kita hitungnya. Berarti artinya 12 per 20, berarti lebih dari 50%. Nah, kalau lebih dari 50%, maka bentuk jawabannya yang A, pemberian pembelajaran ulang. Nah, berarti jawabannya adalah C, pembelajaran ulang seluruh materi. Nah, itu adalah FR yang kedua. Selanjutnya FR yang ketiga, tujuan pembuatan kisi-kisi instrumen pembelajaran ya, tujuan pembuatan kisi-kisi. Kita lihat tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Fungsi penyusunan kisi-kisi yang pertama,
panduan atau pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun pedoman penulisan. Kemudian penulisan soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Penulisan soal yang berbeda akan menghasilkan perangkat soal yang relatif sama dari segi tingkat kedalamannya, segi cakupan materi yang ditanyakan. Nah, untuk FR yang keempat di situ diperlihatkan data anak OSN. Anak OSN ini kalau naik kelas alasannya kenapa, kalau tidak alasannya kenapa. Nah, ini kurang jelas ya. Apakah OSN itu yang dimaksud Olimpiade Sains Nasional atau bukan? Tetapi kalau untuk syarat kenaikan kelas itu nilai rapot maksimal yang di bawah KKM itu 3 mata pelajaran atau 3 muatan ya. Jadi kalau lebih dari 3 itu nilai rapotnya yang di bawah KKM itu tidak naik kelas, seperti itu. Kemudian kita lanjut, yang selanjutnya pembahasan yang kelima tentang fungsi rangkuman materi. Manfaat rangkuman, yang pertama, isi teks akan mudah diingat dan dipahami. Waktu yang digunakan untuk membaca jauh lebih singkat. Yang C, membantu keperluan yang sifatnya praktis, misalnya untuk informasi secara tepat. D, menggambarkan garis besar isi bacaan. Itu manfaat dari rangkuman. Kemudian fungsi rangkuman materi yaitu berarti memudahkan pembaca mengetahui isinya. Untuk yang keenam tentang makna dari masing-masing prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran itu ada 7, yaitu perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, kemudian pengulangan, kemudian tantangan, kemudian balikan dan penguatan, dan yang terakhir perbedaan individu. Ini prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia itu bisa menikmati jalannya pembelajaran. Berdasarkan pernyataan tersebut, pembelajaran menganut prinsip. Nah, kita lihat dari prinsip-prinsip pembelajaran yang ini. Di situ maksud dari ketujuh prinsip ini apa? Nah, kita lihat kata kunci dari pembahasannya. Di situ ada dirinya penting dan berharga. Kemudian selain itu ada kata menikmati jalannya pembelajaran. Nah, jadi berdasarkan ini yang tepat jawabannya adalah keterlibatan langsung atau pengalaman ya. Karena ada di situ dirinya penting, berharga, kemudian menikmati jalannya pembelajaran. Nah, sebenarnya masing-masing ini ada penjelasannya. Namun kita bisa menganalisis ya, dari ini biasanya ada kata kuncinya masing-masing seperti itu dari ketujuh prinsip-prinsip pembelajaran ini ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan FR yang berikutnya yang ketujuh, yaitu langkah penyusunan asesmen. Disediakan nomor, terus pilih mana yang benar. Nah, langkah-langkah penyusunan asesmen sebagai berikut. Yang pertama, penentuan tujuan, menyusun kisi-kisi, kemudian penulisan soal, telaah, dan yang terakhir adalah revisi. Nah, biasanya untuk soal seperti ini ya, kadang langkah-langkah penyusunan asesmen itu ada 5, dan nanti ada 1 yang bukan termasuk dari kelima langkah-langkah ini ya. Selain menentukan tujuan, penyusunan kisi-kisi, penulisan soal, telaah, dan revisi. Misalnya kayak gini. Langkah-langkah yang benar penyusunan asesmen adalah, nah kita lihat 1, 2, 3, harusnya ada 5 ya. Kemudian di situ ada nomor 6.
Nah, berarti yang tidak masuk kan yang ke-6. Berarti jawaban yang tepatnya adalah yang C. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Namun untuk soalnya juga kadang-kadang biasanya yang 6-nya ini tidak harus di akhir ya. Seperti itu. Bisa juga di tengah. Nah, selain itu ada juga menurut pandangan lain bahwa langkah-langkah penyusunan asesmen itu terdiri dari 6 ya. Nah, sebenarnya sama, cuma di sini kita lihat persamaannya ya. Yang pertama itu menentukan tujuan, kemudian menyusun kisi-kisi, kemudian yang ketiga penyusunan soal atau penulisan soal di situ ya. Yang keempat telaah. Nah, di sini analisis kualitatif ya. Kemudian yang kelima uji coba, keenam analisis kuantitatif. Nah, untuk 5 dan 6 uji coba dan analisis kuantitatif itu masuk dalam, kalau yang sebelah itu masuk dalam revisi ya. Nah, nanti tinggal tergantung dalam soal itu mau pakai yang mana ya. Kita lanjut ke yang FR8, fungsi apersepsi bagi siswa dalam pembelajaran. Fungsi apersepsi yaitu menarik fokus siswa sehingga akan memuluskan proses pembelajaran sampai dengan penutupan dan materi ajar dapat tersampaikan kepada siswa dengan baik dan guru akan merasakan keberhasilan kelas di akhir pembelajaran. Itu fungsi dari apersepsi. Kemudian kita lihat tujuan apersepsi yaitu mencoba menarik mereka ke dunia yang kita ciptakan. Kedua, mencoba menyatukan dua dunia antara dunia anak dengan dunia yang kita harapkan. Yang ketiga, menciptakan atmosfer suasana kondusif. Nah, untuk fungsi atau tujuan dari apersepsi ini yaitu supaya siswa itu menarik untuk belajar materi-materi yang baru, seperti itu ya. Jadi supaya siswa itu tertarik ya, supaya siswa tertarik belajar materi yang baru. Kemudian kita lanjut ke 9, yaitu pahami semua bentuk penilaian portofolio, produk, dan lain-lain. Ditampilkan kasus dari itu termasuk penilaian apa ya. Dari kasus itu termasuk penilaian apa. Nah, kita lihat di sini ada macam-macam penilaian keterampilan, ada praktik, kemudian penilaian produk, penilaian project, dan penilaian portofolio. Yang pertama praktik. Penilaian praktik itu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Kemudian produk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Kemudian project itu mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan melalui menyelesaikan suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Yang terakhir adalah portofolio. Itu sampel karya siswa yang terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan ya dalam satu semester. Kemudian di sini indikator dengan menyimak cara membuat boneka kulit jagung yang diperagakan oleh guru, siswa dapat membuat sebuah hiasan pensil berupa boneka kulit jagung. Bentuk penilaian yang cocok adalah berdasarkan indikator. Di situ disebutkan siswa dapat membuat sebuah hiasan pensil berupa boneka kulit jagung. Nah, membuat boneka ya, seperti itu berarti menghasilkan produk, maka di situ masuk dalam penilaian produk ya. Untuk selanjutnya FR yang ke-10 ada KD tentang pemahaman suatu teks. Contoh penilaian yang tepat apa? Nah, untuk yang ke-10 belum dibahas ya, kita akan bahas selanjutnya. Kita lihat dari SKB, terutama untuk SKB guru SD atau PGSD ini
rata-rata untuk FR-nya itu dari hari ke hari itu 80% itu mirip ya. Ya, tersusun dari silabus, kemudian ada RPP, tujuan, kisi-kisi, tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, kemudian pokoknya mirip ya, langkah-langkah asesmen, fungsi penilaian dan sebagainya ya. Itu 80% itu mirip seperti itu ya. Demikian pembahasan tentang FR SKB PGSD atau guru SD ya. Ya, intinya bahwa ini bisa mayoritas itu kebanyakan soal pedagogik, tapi bagian juga profesionalnya. Jadi kita bahas banyak yang pedagogiknya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang 50% ya antara pedagogik dengan profesional. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita tetap berusaha ya. Tuhan yang menentukan. Semoga sukses dan lulus CPNS tahun ini. Amin. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Semoga sukses.